Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami selalu Kau ingatkan untuk berbuat baik. Tetapi juga harus cerdas di dalam menghayati kehidupan yang serba kompleks, serba tidak jelas ini. Semoga kami seperti Yohanes Pembaptis taat kepadamu lebih daripada kepada siapapun. Kami mendengarkan suara hati kami untuk menanggalkan suara-suara suara-suara kejahatan dan niat-niat jahat yang muncul dalam diri kami. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini saya masih berada di sekitar Danau Toba. Ya, kami sejak minggu mengelilingi Danau Toba, sungguh-sungguh mengelilingi Danau Toba. Di pinggiran-pinggiran Danau Toba, sekarang berada di daerah yang kita sebut daerah Bakara, daerah tempat kelahiran Sisingamangaraja yang pertama sampai ke 11 dan 12 ya. Dan ke 11 ya. Kemudian yang ke-12 ada di Baligi, daerah pahlawan bangsa bangsa Batak, cikal bakal kedikdayaan dan keperkasaan orang Batak. Sebagai Sisingamangaraja adalah raja yang sungguh-sungguh mengabdi kepada rakyatnya, tidak kepada uang, harta, kekuasaan dan seterusnya. Karena diyakini bahwa Sisingamangaraja yang pertama dilahirkan oleh ibunya bukan karena suaminya, tetapi karena katanya menurut cerita dari Tuhan sendiri yang menjadikan contoh. Akhirnya lahirlah Sisingamangaraja yang pertama dengan kesaktian dan kehebatannya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari wafat kematian yang tragis dari Santo Yohanes Pembaptis. Yang kita menarik dan kita semua tahu bahwa Yohanes Pembaptis juga dilahirkan bukan karena suaminya, dalam tanda petik karena ketidakmampuan dan ketuaan dari orang tua dan suaminya, tetapi karena kuasa Allah, bahwa terjadilah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis sebagai tokoh pembaharu, ya, penentu dan penggerak bangsa Yahudi supaya kembali kepada Yahweh yang benar. Dan hari ini kita mendengar bagaimana beliau mengkritik, ya, menghajar perselingkuhan publik dari seorang raja Herodes yang mengambil istri saudaranya, ya, Felix yang bernama Herodias. Kedua-duanya suka dan mau, sehingga mereka balas dendam ketika secara publik pula Yohanes Pembaptis mengkritik raja di depan umum karena perlakuan mereka yang tidak baik. Nah, karena itulah maka saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana kita sendiri? Apakah kita juga memiliki daya keberanian yang sehebat dari Yohanes Pembaptis? Ini yang menjadi kunci kesulitan kita sekarang. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada ketidakberdayaan kita untuk memaparkan segala ketidakbaikan yang ada di sekitar kita. Ya, maka itulah kita memiliki tanggung jawab untuk menawarkan kebaikan sekecil apapun, sesederhana apapun. Apapun yang baik yang kita bisa lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang jahat dalam diri kita, kita juga berusaha untuk mengatasi dan menguranginya. Nah, karena itulah kita bersandar kepada apa yang menjadi kemampuan yang ada pada kita, yaitu hati nurani. Hati nurani adalah melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Sekali lagi, melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Maka kembali kita ke akar kemanusiaan kita. Sekali lagi, ke akar kemanusiaan kita, bahwa kita didorong oleh Allah karena karunia rahmat. Hati nurani itulah dorongan batin itu kita lakukan supaya kita melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Dan itu sudah ada dalam diri setiap manusia. Maka kembali lagi, kalau kita kembali ke akar hidup batin kita, itulah yang pertama-tama yang harus kita lakukan. Sebelum kita bisa mengkritik atau memperbaiki apa yang di luar, perbaikilah apa yang di dalam batin kita masing-masing. Itulah yang kita lakukan pertama-tama terutama.
Dan untuk itu maka dibutuhkan atau langkah kedua yang sebetulnya langkah pertama, yaitu kesadaran, kepekaan dan ketajaman untuk mendengarkan suara hati kita. Kepekaan dan ketajaman untuk mendengarkan yang baik, yang baik, yang baik dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam kehendak kita. Jadi baik itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kehendak kita, dalam cipta kita. Kita menciptakan segala sesuatu yang baik. Kita menciptakan masa depan kita. Kita menciptakan segala yang baik pada kita. Kita menciptakan segala yang indah di luar kita. Yang baik, yang indah, yang benar, itu kita ciptakan karena kemampuan daya kita untuk memperbaiki. Lalu yang kedua adalah karena hati, ya. Roso, orang Jawa bilang roso, hati. Ada niat yang baik, ada mimpian yang baik, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Roso, kata-kata yang baik, ya. Kata-kata yang baik, yang pikiran, mimpi yang baik, yang indah, ya. Lalu yang ketiga adalah kehendak, ya. Karsa yang baik, ya. Melakukan yang baik, bertindak yang baik, ya. Bertutur kata yang baik, melakukan segalanya. Nah, kalau ketiga daya kemampuan ini, pikiran, cipta, roso dan karsa itu dipadukan menjadi baik, ya. Dipadukan dengan motivasi yang baik. Tidak seperti Raja Herodes yang punya meskipun dia punya pikiran yang baik mendengarkan khotbah dari Yohanes, tetapi hatinya terombang-ambing. Jadi antara pikiran dan antara cipta, karsa dan rasa tidak nyatu, tidak sinkron. Dan inilah contoh bagi kita ketika orang tidak mengalami kedamaian, maka kedamaian terjadi. Coba kita perhatikan, kita cermati, pikiran kita seperti apa, perasaan kita seperti apa, hati kita seperti apa. Kalau itu baik, maka kita padukan dengan kehendak Tuhan, maka itu menjadi lebih baik. Semoga kita berani menyatukan segala daya-daya kemampuan kita sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan, ketidakselarasan antara pikiran, perasaan dan kehendak. Semoga Tuhan lewat perantaran Santo Yohanes Pemandi kita semua diberi keselarasan, kedamaian. Seperti alam yang ada di sekitar saya itu. Begitu indahnya gunung-gunung di danau Toba, suara burung, suara keramba, suara alam yang indah, suara matahari dengan bintang-bintang, dengan bukan bintang-bintang jadi awan yang indah. Itulah keselarasan alam semesta. Keselarasan dengan diri sendiri, keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan alam, keselarasan dengan orang lain. Itulah tanda bahwa kita damai, tenang, seperti tempat saya berada ini. Suara burung bangau itu sedang mencari makan di keramba. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semoga Anda juga punya kesempatan untuk mengelilingi Danau Toba, keindahan alam semesta yang tidak ada duanya dibandingkan dengan di luar negeri. Jalan-jalan begitu bagus di pelosok-pelosok semua aspal dengan baik. Dan itulah berkat Jokowi dan pemerintahan yang jujur, tulus demi kebaikan rakyat. Tidak seperti Herodes. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.